Oke guys, kembali lagi di channel gua Ihsan Fadil. Tentunya kali ini kita bakalan bahas Lukisem lagi, chapter terbaru. Oh iya, sebelumnya gue pengen ngasih tahu dulu ke kalian, bagi kalian yang mau berdonasi ya ke Saweria gua, nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. Nah, seikhlasnya aja tidak apa-apa. Oke lah, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Oke, chapter dibuka dengan para wanita dari keluarga Yakuza yang memberikan sumpah setia kepada bapaknya Jonggun, yaitu Yamazaki Shingen atau bisa disebut Toro Oni, dengan cara memotong jari kelingking mereka. Ternyata faksi Yamazaki telah dikalahkan oleh Kim Ga-breong yang membuat bapaknya Jonggun sangat depresi. Keluarga Yamazaki memerlukan kekuatan besar di era selanjutnya. Karena itu, bapaknya Jonggun menghamili para wanita dari keluarga Yakuza dan mempunyai anak. Kemudian hari di mana para wanita itu melahirkan tiba, bawahan Yamazaki melaporkan pada wakil ketua Yamazaki, yaitu Yamazaki Shintaro, bahwa bayinya telah lahir dan semua bayi yang terlahir normal dan tidak menunjukkan suatu keanehan. Ketika wakil ketua Yamazaki sudah pasrah, tiba-tiba bawahan Yamazaki melapor bahwa bayi keempat telah lahir dari Paksomi, keluarga Hangure, dan bayi itu memiliki mata hitam. Dan ya, bayi itu adalah Park Jonggun. Waktu berlalu dan sekarang Jonggun yang berusia 5 tahun sedang diajarkan oleh dua Kojima Brother. Dan di sini dikonfirmasi bahwa Jonggun itu jenius. Saat mempelajari sesuatu, Jonggun akan menguasainya dalam waktu kurang 1 bulan. Bawahan Yamazaki berkata pada wakil ketua bahwa sayang sekali karena sang ketua belum memberi Jonggun sebuah nama. Jonggun masih memakai nama keluarga Park. Wakil ketua berkata bahwa jangan khawatir, ketua akan kembali semangat dan pasti akan memberikan nama yang cocok dengan Jonggun. Lalu anak dari wakil ketua datang yang bernama Yamazaki Haruto dan berkata pada ayahnya bahwa ayahnya terlalu sering melihat dan tidak pernah meninggalkan tuan muda. Lalu ayahnya bertanya pada anaknya itu bahwa dia ingin pergi kemana dengan pakaian serapi itu. Anaknya menjawab bahwa dia ingin pergi ke perpustakaan karena ada sebuah buku baru. Ayahnya bangga dan memberitahu pada anaknya bahwa berusahalah dengan keras agar bisa membantu Tuan Jonggun di masa depan. Lalu Haruto pergi dan ketika itu bawahan Yamazaki berkata pada wakil ketua bahwa dia merasa kasihan dengan Haruto karena bakat luar biasanya yang disayangkan. Dia merasa Haruto lebih cocok daripada Jonggun sebagai kepala keluarga Yamazaki. Karena perkataannya itu membuat wakil ketua sangat marah karena Yamazaki berteguh pada prinsipnya. Yamazaki mengikuti prinsip suksesi anak sulung. Oleh karena itu, tentu saja Jonggun yang akan menjadi kepala keluarga Yamazaki. Lalu wakil ketua juga berkata bahwa jika berbicara seperti itu sekali lagi, dia akan melepas rahangnya. Panel berpindah di mana ibunya Jonggun yang bertanya apa yang ingin Jonggun lakukan hari ini. Jonggun menjawab bahwa dia ingin bermain kendama dengan teman-temannya. Mendengar jawaban itu, ibu Jonggun langsung menampar Jonggun dan berkata bahwa seorang yang akan menjadi kepala keluarga Yamazaki ingin bermain kendama. Padahal Jonggun belum menerima sebuah nama. Jonggun adalah harapan Yamazaki dan juga harapan kecil ibunya. Panel berpindah lagi di mana Jonggun yang sudah SD mendatangi geng-geng lokal atau geng-geng kecil untuk menyatukannya. Gak butuh waktu lama, Jonggun menyatukan semua geng dalam satu malam. Setelah menyatukan geng, Jonggun merasa dirinya itu apa? Kenapa dirinya berbeda dari anak yang lain? Jonggun iri melihat keluarga yang harmonis. Setelah berada di rumah, ibunya bangga karena Jonggun bisa menyatukan semua geng dalam satu malam. Jonggun yang penasaran kenapa ibunya lebih suka melihat Jonggun bertarung, akhirnya Jonggun mencoba menonjok ibunya dan tidak disangka ibunya malah memujinya. Saat itu Jonggun menyadarinya bahwa dia harus terus bertarung supaya disayang. Ibunya juga berkata bahwa Jonggun harus lebih kejam dari yang sekarang. Panel berpindah lagi di mana bapaknya Jonggun yang sedang mandi bersama ibunya Jonggun. Lalu ibunya Jonggun yang sedang menggosokkan badan bapaknya Jonggun berkata bahwa anaknya telah menyatukan geng-geng lokal. Bukankah tidak masalah jika menurunkan nama Yamazaki pada Jonggun? Bapaknya Jonggun cuma diam dan tidak memberi jawaban apa-apa. Mungkin di sini bapaknya Jonggun ini masih depresi karena kalah melawan Ga-breong. Panel berpindah lagi di mana Jonggun yang menangkap kupu-kupu ditegur oleh Haruto lalu berkata bahwa nanti kupu-kupu itu terluka. Kau tidak boleh menyiksa yang lebih lemah karena jika menyiksa yang lebih lemah sama saja dengan menyiksa diri sendiri. Dan untuk pertama kalinya ada orang yang menyadarkan dan memeluk Jonggun.
Karena perkataan Haruto, Jonggun memberitahu wakil ketua bahwa dia tidak ingin menjadi pemimpin. Jonggun ditampar oleh wakil ketua karena hal itu. Lalu wakil ketua berkata bahwa Jonggun harus membalaskan dendam Yamazaki terhadap Gabryong. Karena Jonggun adalah harapan Yamazaki, ketika wakil ketua bertanya siapa yang berani menanamkan pikiran kotor ini kepada Jonggun, Jonggun menjawab dengan polosnya bahwa yang memberitahu hal itu adalah anak dari wakil ketua itu sendiri, yaitu Haruto. Wakil ketua kaget, tapi dia harus menghentikan ini. Jadi wakil ketua menyuruh Jonggun untuk menghentikan hubungan dengan orang yang mempengaruhi Jonggun meskipun itu adalah anaknya. Dan chapter pun ditutup dengan wakil ketua yang menyuruh Jonggun untuk membunuh Haruto. Oke guys, gimana nih chapter kali ini? Menceritakan tentang latar belakang Shiro Oni atau Park Jonggun ya. Chapter kali ini lumayan ya seru lah. Di sini menceritakan latar belakang si Jonggun ini, awal dia terlahir itu bagaimana. Dan yang mau gua bahas di sini, pembahasan kita kali ini yang pertama yaitu apakah ibunya Jonggun ini salah satu saudara dari ibunya Park Hyung Sok dan Park Jin Young. Nah, kalian tahu sendiri di chapter-chapter sebelumnya Mr. Kim itu atau reporter Kim itu bilang bahwa ibunya Park Hyung Sok ini adalah tertua dari 3 bersaudara. Nah, yang kita ketahui bahwa 2 bersaudaranya itu adalah ibunya PHS dan pamannya itu Park Jin Young. Nah, salah satunya ini kita nggak tahu ya, apakah ibunya Jonggun ini adalah salah satu saudara dari mereka. Ya, we never know ya, karena sama-sama marga Parknya. Mungkin itu masuk akal. Nah, masuk akal kenapa? Di sini juga kejeniusan si Park Jonggun itu kan, jenius dalam mempelajari sesuatu gitu. Jadi misalkan dia diajarin sebuah teknik, dia itu cepat mempelajarinya dalam waktu kurang 1 bulan. Nah, karena Park Jin Young itu mempunyai teknik kopi, PS juga mempunyai teknik kopi, sedangkan si Jonggun ini dia hampir sama, cuma dia harus belajar dulu baru bisa menguasainya dalam waktu kurang 1 bulan. Kalau PHS sama Park Jin Young kan itu kopi dan mensempurnakan langsung gitu ya, jadi tidak butuh waktu lama. Nah, itu mungkin kejeniusan si Park Jonggun ini nurunnya dari si ibunya Jonggun itu, Park Jonggun dari marga Park ini. Nah, itu bisa jadi masuk akal, tapi itu bisa juga dibantah karena dengan narasi bahwa ibunya Jonggun ini dari keluarga Yakuza. Itu juga bisa dibantah ya. Dan ternyata di sini juga si Jonggun ini dia udah terlahir dengan mata hitam BE ya. Dia terlahir matanya hitam dan tidak nangis gitu bayinya ya. Dia terlahir sudah kuat. Nah, kayak gitu katanya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu kemana anak-anak yang lain dari si Yamazaki Shingen ini atau Bapak Jonggun. Nah, si Bapak Jonggun ini kayak Gabryong ya, dia suka bikin anak gitu. Kalau bedanya, kalau si Gabryong ini kan emang suka celap-celup sana sini ya, itu sisi jeleknya. Dan kalau si Shingen ini dia tuh emang pengen membuat salah satu keturunannya menjadi terkuat, yaitu si Jonggun ini gitu. Kemanakah anak-anak yang lainnya? Nah, ini nih masih belum terjawab ya, soalnya kan masih chapter pertama dari arc-nya Shiro Oni gitu kan. Mungkin dibunuh, tapi kan nggak bisa bilang begitu juga. Mungkin ada, cuma diterlantarkan kali ya, mungkin sih. Itu aja. Dan prediksi chapter selanjutnya ini gimana nih? Apakah Jonggun bakal membunuh Haruto apa enggak gitu? Mungkin sih jawabannya enggak ya. Kenapa gua bisa bilang enggak? Karena yang kita tahu bahwa development karakter PTJ ini yang dari sebelum-sebelumnya itu selalu begitu. Maksudnya selalu ada latar belakangnya, ada ceritanya.
Gua kasih contoh kayak Jin Hobin dari Chunryang. Nah, sebelum arc Chunryang itu kan dikatakan bahwa si Jin Hobin ini pernah membunuh orang kan. Nah, ternyata pas udah diceritakan di arc Chunryang ini si Jin Hobin ini bukan membunuh, melainkan si bapaknya Chun Tae-jin ini emang dia keselandung apa ketarik, jadi dia akhirnya jatuh sendiri kecelakaan gitu loh ya, bukan si Jinobin yang bunuh, tapi orang-orang yang ada di desa itu menganggap bahwa si Jinobin ini pembunuhnya. Nah, itu dia guys. Mungkin si Pak Jonggun ini juga enggak ya, mungkin awal-awal ini enggak ya, si Haruto ini enggak dibunuh, mungkin Haruto tetap bakalan mati cuma enggak sama Jonggun, mungkin begitu ya alurnya. Itu sih prediksi gua aja ya. Jadi gimana menurut prediksi kalian, bisa kalian cantumkan di kolom komentar gitu. Oke, mungkin pembahasannya segitu aja ya, gue sedikit-sedikit aja. Gue juga udah bingung apa yang mau dibahas lagi. Dan oh iya, jangan lupa bagi kalian yang mau support gue dengan cara berdonasi bisa langsung di Saweria ya. Nanti linknya bakalan gue taruh di deskripsi pokoknya. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Semoga kalian gak bosan. Support terus gua dengan cara subscribe and like, comment ya. Oke, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian ya. Oke, sampai jumpa di the next video. Bye bye.